Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Yuk, ashadu. Mantap, ashadu. Ashadu saya beda, Bang. Nah, ini jadi kalau sudah masanya lewat expired, Expired, Bang, maksudnya. ya iyalah. Karena ada tertulis di makanan itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jangan makan lagi. Bahasa Indonesia dulu namanya ejaan yang disempurnakan, tahu kan? DJANG, Dejang tulisannya, dibaca yang diganti menjadi ejaan yang disempurnakan, EYD. Yohanes 5:37. Nah, seperti itu. Ini satu lagi nih, Yohanes 5:37. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, loh. Yohanes 17 ayat 6, Bang. Coba baca, Bang. Bentar. Sorry Bang, Yohanes berapa? 17 ayat 6. Jadi Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad, semua itu sama, ya, utusan. Kalau sudah bergelar Nabi, Rasul itu utusan, bukan Tuhan. Kalau masih ngotot-ngotot juga itu namanya nggak mau, berarti nantang namanya itu, ngajak berantem, penjauh. Udah dibilang anak orang, dibilangnya Tuhan, gimana itu? Ambigu ini Bang, ambigu. Tetap tidak secara eksplisit. Jadi gara-gara ditampar pipi kiri, dikasih pula lagi yang kanan. Apa mungkin? Itu Aku kan telah tulisannya menyatakan merah, namamu. Bang. Itu kan tulisannya merah, Bang. Nah, ini. Aku telah menyatakan kepadamu. Semua orang memberikan kepada aku dari dunia. Mereka memilikimu. Dan engkau telah memberikan kepada aku. Dan mereka menuruti firmanmu. Ini kan ambigu Bang. Pengertiannya banyak. Enggak, yang nama, Bang. Yang nama. Yohanes berapa sih? 17:6 kan? 17 ayat 6. 17 ayat 6 ya. Itu dah. Yang merah kan, aku telah menyatakan namamu. Huruf besarmunya. Kepada semua orang. Dan engkau memberikan kepada aku. Huruf engkaunya besar, kepada aku juga besar. Ini. Ya, Dari nama yang dunia. kau berikan kepadaku yang sampai 11 sampai 12 itu. Dari dunia. Yang kau berikan Namamu. Ini kan ambigu Bang. Tidak Namamu secara yang eksplisit. Namamu Kan yang tidak kau eksplisit berikan itu, Bang. kepadaku. Itu kan tidak eksplisit. Perkataan Yesus itu, dia mengatakan bahwa nama Bapa yang diberikan kepada dia. Coba saya edit dulu nih, Bang, sebentar, Bang. Iya, maksudnya nggak eksplisit gitu kan. Maksud saya gitu aja. Kalau Matius 4:10 gimana, Kenjo? Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Merah loh tulisannya. Nah, yang Yohanes ini kan jelas, Bang. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Ini kan jelas ya. Namamu Kepadaku dari dunia. Kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku Dari dunia. Nah, mereka ini milikmu. Titiknya baru dari dunia itu kan baru titik. Ya, tapi Kan kita itu, Bang. jadi kita bahas nama Bapa yang diberikan kepada Yesus itu kan jelas, Bang. Simple, nggak usah pakai tafsir. Nggak usah pakai tafsir, kan gampang. Ya, nah berarti nama Yesus itu ya namanya Bapa. Makanya iman Kristiani mereka memuliakan ambigu, Bang. Mereka memuliakan nama Tuhan. Nama itulah yang ditinggikan, yang diagungkan. Bahkan kalau kita berdoa juga kan
berdoalah di dalam namaku, berarti dalam nama Bapa ini. Namanya Yesus, gitu loh Bang. Aku telah menyatakan namamu. Ini kan Yesus berkata kepada Allah, kepada siapa? Ya Bapa ya. Namamu, gitu kan? Kepada semua orang. Gitu loh. Diterangkan lagi di dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus pun mengatakan seperti itu juga. Ulangan 6 ayat 4 juga sama bunyinya. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan di situ Yesus itu utusan. Bang Enzo. Yohanes 12 ayat 8 juga sama juga. Banyak. Utusan banyak. 10 juga. Betul. Yohanes 10 ayat 9 juga. 12:49 juga Kenzo. Yohanes. Betul, kita semua pun mengakui bahwa Yesus itu adalah dia utusan, nggak salah. Emang dia yang berkata, nggak bisa disangkal bahwa dia selain utusan juga. Karena kan dia harus ngomong utusan. Mantap. Bahwa dia ngomong waktu dia bawa ngomong waktu dia sebelum Nabi Adam atau udah ada aja, dia udah disangka umur lu berapa baru nyampe segitu, tapi lu udah ada sebelum Nabi Adam, itu aja dia udah dianggap menghujat. Bagaimana dia kalau kasih tahu kalau dia itu kalau sudah dibilang utusan Kenjo, jangan tambah-tambahin lagi. Ya utusan lah. Apalagi? Iya. Tapi ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dia itu Tuhan, Bang. Gitu. Tuhan makanya dari mana? Tuhan dari mana? 30 berapa dia umurnya di dunia ini? 30? 33, Bang. Nah, mungkinkah Tuhan manusia seperti kau berapa umurmu sekarang? 52, Bang. 52 umurmu, ibaratnya kaulah Tuhan sekarang. Kurang ajar nggak saya mengatakan kamu Tuhan? Cabang. Benar aja. Ya enggak? Kurang ajar nggak saya tuduh kamu Tuhan? Tuhan Ya, macam apa kamu ini kan gitu. Berpikirlah ya dengan ntar saya inilah dituduh. namanya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kenjo. Jadi artinya kalau lebih banyak pengikutmu daripada saya, berarti namanya ini makin hancur, Kenjo. Kamu milih mana? Hancur sekalian apa gimana? Apanya nih Bang yang hancur, Bang? Iya, semua yakin kamu itu Tuhan. Hancur nggak? Kenjo adalah Tuhan. Waduh, hancur nggak? Ya kalau saya makan bukan Tuhan, Bang. Ya kalau dia bilang saya Tuhan ya. Seperti itulah Yesus. Sekarang andaikan dia datang ke room ini, masuk dia ke room ini. Kau mau bilang apa sama dia, Kenjo? Kayak Bang Luga, Bang Nabi Luga. Ya, kaulah dulu, nggak usah dulu tuduh orang lain. Kaulah sekarang. Dia ada sekarang di room ini. Apa Siapa mau tuh, kau Bang? bilang sama dia? Yesusnya. Apa mau kau bilang sama dia? Kalau itu Yesusnya ada di sana, coba saya tanya sama saya, Tuhan Yesus disalib nggak sih? Saya itu doang yang saya tanya. Dijawabnya enggak. Terus? Enggak, ya udah. Ya berarti Alkitab gugur, Bang. Sekarang dia nanya kau lagi balik, kenapa kau tuduh aku Tuhan? Apa maksudmu? Ini Bang Kenzo kalau baca Al-Quran itu kelanjutannya ada semua loh Bang, lengkap itu. Kelanjutan dari kisah Yesus itu ada. Iya. Tapi di juga banyak Bang ayat-ayat yang menyatakan dia. Kau siaplah untuk berhadapan dengan hukum. Yesus melaporkanmu ke Mabes Polri. Kau ditangkap, kau tuduh dia, kau fitnah dia Tuhan. Dia pasti bela saya lah, Bang. Siapa yang belamu lagi? Yesus lah, Bang. Orang dia yang melaporkanmu, kau tuduh dia Tuhan. Enggak, takutnya. Karena kau ini. Karena kau fitnah dia Tuhan, dia laporkan kau ke Mabes. Kau siap? Iya. Soalnya kan ambigu Bang. Thomas aja bilang Kenjo semua kawanmu yang menuduh dia Tuhan. Bersatu kalian. Waktu Thomas ketemu Yesus, dia bilang Tuhanku,
Rabiku ya kan. Oh, enggak. Itu bukan bermakna Tuhan loh. Itu my lord, milord. Milord itu bukan bermakna Lord. Tuhan loh. Lord. Iya, Lord, bukan God loh. Iya, kalau Lord itu apa tuh, Bang? Hah? Itu bisa Lord, Tuhan. Itu pernah direvisi loh itu. Itu pernah direvisi, Bang. Coba abangnya cari-cari tahu. Itu pernah direvisi itu. Ada yang bisa bantu si Kenjo? Ayo naik gantian. Ayo silakan bikin permintaan. Mungkin ada yang bisa bantu. Itu ya, di Timotius 6 ayat 15 tuh, Bang. Ada yang bisa bantu gimana si Kenjo bunyinya, ini? Bang? Yang bilang dia framing tadi siapa? Ayo naik. Biar kita bahas. Matius. Gimana, Bang? Matius berapa? Timotius 6 ayat 15, Bang. Timotius 6 ayat berapa? 15, Bang. 15. Ini sih ada si Matius Kenjo, mungkin dia bisa membantumu ini. Iya, nggak apa-apa, naikin aja, Bang. Naikin, Bang. Biar saya turun ya. Start dulu. Enggak, belum ada permintaan. Nggak apa-apa, di atasnya Bang Andi. Saya aja, Bang Andi. Saya mau. Belum ada permintaan, belum ada. Tunggu dulu. Tunggu dia bikin. Jambak aja, Bang. Di jambak aja. Jambak nggak ada. Iya, jambak aja. Nggak nampak dia lagi. Yang mana, Bang, ini? Tuan ini. Tuan di atas segala tuan. Berarti kan dia penguasa, Bang. Raja di atas segala raja, toh? Iya. Tuan di atas segala tuan. Ini tulisannya nggak merah, Bang. Iya, tapi nggak, maksudnya walaupun nggak merah, ya tapi itu dia emang tuan di atas segala tuan, Bang. Berarti ya emang dia segala penguasa gitu. Bahkan raja di atas segala raja. Bukannya berarti dia raja di muka bumi ini, kan kita sudah tahu bahwa raja dia itu kan nanti dia di surga gitu. Dia punya. Ya, masalahnya kita kan membahas tadi yang berwarna merah, Bang, bukan yang berwarna begini. Iya, tapi kan nggak menghilangkan yang hitam juga, Pak. Itu firman Tuhan itu seperti itu, nggak bisa di situ aja, kan banyak yang lain. Gitu. Menurut anunya Bang Kenzo, ini firman Tuhan itu seperti apa sih? Yang bagaimana? Firman Tuhan itu ya di kitab inilah yang semuanya firman Tuhan atas semua nabi-nabi rasulnya yang mendengar percakapannya dia. Ya, apa yang Yesus pernah ajarkan semua dicatat. Bagus membahas perkataan si Paulus itu dulu biar ngerti dia dengan matinya. Masalahnya kalau bicara firman Tuhan tidak bertentangan, Bang, kalau firman Tuhan itu. Setuju, emang kalau ya pertentangan kan enggak. Oke, nalar ya, silakan naik ya, nalar. Wah, Bang Nalar. Nonton bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bang, Waalaikumsalam. Halo Bang Nalar. Kalau ada yang mau naik Oten, nanti aku diturunin aja Bang ya, langsung diturunin. Mampus Kenjo, pupus harapanmu. Pikirnya Oten tadi Bang Nalar, udah senang kali dia. Bukan, hanya kalau ada Oten di live chat, kalau ada yang mau naik, nanti minta permintaan aja, nanti Abang Nalar turun. Aku hanya mengisi kekosongan aja. Naik, assalamualaikum juga kalau si Kenjo habis. Mana Kenjo? Ya Bang. Enggak lah. Panggil dulu siapa ke sini, si Mikana. Oh, di sini nggak ada Oten ya? Mungkin karena mana-mana. Ada Kenjo Bang. Ini kan kita lagi diskusi juga. Ini ya diskusi aja Bang. Ini si Kenjonya nih. Diskusi santai. Iya. Kenjo ini pun ternyata sulit diyakinkan juga dia. Dia masih yakin ada orang Tuhan. Padahal udah janjian tuh Jumat besok, Jumatan sama Bang Ahmad. Sulit meyakinkan lalat. Nah, inilah dia. Dia lebih suka back gitu. Ya Kenjo. Ya, jadi diperjelas lagi. Ya, di Muslim sama di Kristen ya
Dengar ya, Ya emang kalau bicara kita juga tahu lah Bang, nggak mungkin kita manusia kita mau jadikan Tuhan atau kita sembah, kita kan ngawur gitu. Itu perkataanmu di hadapan saya, di belakang saya entah apa-apa kau bilang dia. Kalau udah gabung kau sama Oten nanti, kau yakin kali dia Tuhan, kau cepat kali berubah. Gak punya iman Kristiani kan seperti itu. Iya, terus harus dipaksakan. Nggak dipaksa sih Bang, emang dari sananya sudah itu ya, sudah Tuhan ya, mau diapain juga dia sampai kiamat pun ya seperti itu. Yang salah kan yang memilih. Kamu sekarang disuruh pilih mana? Ikut Yesus apa Paulus? Ayo. Ya ikut Yesus lah Bang. Nah, kita buktikan kalau Anda ikut Yesus. Yesus bilang bersunat. Kamu udah sunat ya? Udah. Ya, Bang. Kata Paulus, orang yang bersunat sudah nggak ada gunanya. Ayo. Ya itu tadi Bang. Kurang kontradiksi yang seperti itu. Ayo. Matius itu yang ayat mana nih Bang? Kasih dulu dong ayatnya nih. Oh, belum pernah dengar sama sekali jujur. Di apa nih ayatnya nih? Iya jujur lah, berarti belum pernah dengar itu. Ada. Cuman kan kita mesti. Ngapain kau tanya lagi? Ya ini dia, makanya. Ayatnya kan mesti baca sampai jelas nih. Terus sampai baca jelas. Kau tinggalkan langsung. Kagak Bang, kan ada artinya, pasti ada artinya tuh, nggak mungkin nggak ada artinya. Waktu dong kalau gitu. Kan? Ya Bang, siapa Paulus yang ini yang melarang sunat gitu, ada di Galatia 5 yang udah salah itu. Ayo. Galatia 5 ayat 2. Kalau udah dibaca, kamu langsung berubah. Yakin? Saya mesti baca dulu Bang. Nah, Galatia berapa? 5 ya? Iya kalau nggak salah. Saya baca dulu nih. 5 ayat 2 sih kalau nggak salah ya. Nanti kalau udah dibaca jangan lagi ngeyel ya. Ayat 2 nih. Ayat 2 nih. Saya bacain dulu nih Bang ya. Kemerdekaan nih Bang. Perikopnya nih Bang. Berarti salah. Sesungguhnya aku Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Titik. Kita turun ketiga nih. Itu sampai situ aja sekali dulu. Lagi, apa artinya itu? Sampai situ aja nggak bisa, mesti sampai ada. Iya. Kalau kita menyunatkan diri kita sunat, kita sudah tahu nih sunat itu kan dari hukum Taurat. Nah, karena di sini kan ada perbedaan. Bang. Ya. Kalau memang Abang mengatakan itu hukum Taurat, coba baca Ulangan 27 ayat 26. Satu-satu dulu Bang, nanti kita baru lari ke sana Bang. Tidak, supaya clear kan, begini. Abang tadi mengatakan mengkambing hitamkan hukum Taurat, ya kan? Ketika dilemparkan dengan ayat itu, Anda mengatakan selalu dikambing hitamkan hukum Taurat, tapi di Ulangan 27 ayat 26, di sana terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan dia. Seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Artinya hukum Taurat ini berlaku seterusnya, Bang. Seperti yang dikatakan juga Yesus, jangan kau kira aku datang untuk untuk menegakkan hukum Taurat kan? Di Matius 5 itu, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kita para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota dan satu titik pun itu penjelasannya di sana. Justru Bangku, sabar dulu Bang, supaya kita clearkan dulu, saya akan diam. Di Paulus itu menghilangkan hukum Taurat. Di Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, kehilangan nikmat. Artinya Yesus ini luar biasa mengenai hukum Taurat. Saya sudah tebak apa kata Bapak. Ketika ada hukum di hukum Taurat itu menyuruh sunat, maka Anda akan melarikan ke hukum Taurat, akan mengelas ke sana bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku dan lain sebagainya. Nah, ketika Paulus mengutuk Yesus ya, di Galatia 3 juga Kristus telah menebus kita
dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuk orang digantung di kayu salib. Itu Yesus tergantung di kayu salib itu. Ini Yesus Paulus ini kurang ajar, minta ampun. Mengutuk orang yang di kayu salib, sedangkan Yesus ini terkutuk loh di kayu salib itu. Iya kan? Nah, kenapa? Kalau kita lihat di Ulangan, justru disitulah Paulus ini mendapat hukuman besar. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata lain. Makanya di Imamat 11:7, Ulangan 14 di sana, babi haram, demikian juga babi hutan karena memang berkuku sebelah, yaitu kuku yang panjang dan lain sebagainya. Di sana itu diterapkan hukum Taurat. Kemudian datanglah Paulus ini membatalkan semua hukum-hukum Taurat. Iya kan? Dengarkan, bayangkan saja, Paulus itu menghilangkan hukum Taurat. Kalau lihat di Matius 15 ayat 11 itu, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan orang yang melalukan apa itu yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Luar biasa loh. Sedangkan di hukum Taurat itu ya mengatur semua tatanan-tatanan hidup umat-umat terdahulu pada saat itu yang digenapi oleh Yesus, ya. Diharamkan memakan daging yang haram kan, bucap kotor, memakan daging babi dan lain sebagainya. Muncul di Matius 15 ini si Matius ini seakan-akan membatalkan apa yang diperkatakan yang digenapi Yesus di hukum Taurat. Bayangkan saja itu kalau orang ini makan segala, misalnya memakan bangkai, ini nggak masalah. Kenapa? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Artinya mau makan bangkai, mau makan nenek moyangnya kita, mau makan orang tua kita, ini nggak najis. Karena keluaran dari mulut saja yang najis. Ketika kita muntah baru itu najis. Itulah orang yang menajiskan orang. Di Matius 15 ini kan ini konyol ini. Iya kan? Nalar nanti saya jawab. Kenjo mewakili Paulus, dibacoknya kepalanya putus langsung. Iya. Ken, ya udah Ken, gini Ken, kalau Yesus nggak berguna katanya kan lu pengikutnya Yesus, udah lu pakai lagi sambungannya itu yang dagingnya itu. Tapi nggak bisa juga sih kalau lu tempelin lagi, lu bertentangan dengan Galatia 2:8 Ken. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat. Dan ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah lo, kalau nggak sunat ngikut Paulus. Kalau sunat, Yesus nggak berguna gimana? Jalan satu-satunya ya ashadu. Abang Kenzo, maaf ya, Abang Kenzo. Ini ya, aku bacain kamu ya. Ajaran Yesus di Kejadian 17:11-12, Lukas. Jangan kebanyakan Bang, nanti kita satu-satu. Kita satu-satu dulu dari cukup jangan aja beliau. Nanti kan ada jawaban dari saya nih. Nanti kebanyakan satu aja. Sabar dulu Bang Keso. Saya ini Bang, saya dulu menggambarkan ya, mewarnai dulu alur pikiran Anda bahwa pelaku utama di sini yang membatalkan hukum Taurat adalah Paulus. Nah, ketika nanti Anda akan mengambil mengkambing hitamkan nanti ini apa diperkatakan Paulus ya. Kemudian Anda seakan-akan tidak akan mengambil lagi hukum-hukum yang diterapkan di hukum Taurat yang paling utama itu. Selalunya Anda akan mengatakan sebentar itu kan adalah hukum adat-adat orang Yahudi pada saat itu. Ya kan Anda akan katakan seperti itu. Anda akan bisa lari dari situ ya. Jadi abangku, saya hanya menggambarkan bahwa sebelum Anda ke sana, karena kami semua di sini tahu apa sebentar warna pembicaraan Anda. Ya, jadi kami terangkan langsung saja, ya kan? Justru si Paulus ini jujur. Tapi kan pemahaman abang sama pemahaman kita ini berbeda, Bang. Jadi ketika ketika Roma 3:7 ayat 8 sana terusnya, jika Paulus berkata, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Akan tetapi jika melalui kebohonganku ya
kebenaran Allah menjadi berlimpah kemuliaanku, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai pendosa? Ya iyalah, Anda pasti dituduh bohong. Misalnya, Abang Kenzo ngomong seakan-akan memuliakan Yesus, tapi ujung-ujungnya bukan ayat dari Yesus Anda ambil, keinginan hawa nafsu Anda sendiri. Itulah yang dikatakan Paulus di sini. Berarti secara Paulus ini jujur bahwa semua yang ditulis di Paulus ini, yang di kitab-kitab Roma dan sebagainya, apa yang diucapkan itu, semua itu bukan dari Tuhan. Karena dipertegas oleh Roma 37, jika kebenaran Allah, ya kan, oleh dustaku, dia berbohong oleh kebohonganku, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi? Iyalah, Anda mengangkat-angkat Yesus, mengatasnamakan Yesus itu orang baik dan sebagainya, dan iya betul dia baik, tetapi kamu mengucapkan itu tanpa menerima firman. Itu kan kebohongan yang luar biasa. Jadi semuanya itu kan pemahaman si Abang ya, nggak apa-apa kalau pemahaman Abang seperti itu. Nggak apa-apa sih Bang, tapi kan kalau di kami kan berbeda. Ya, Abang harus tahu juga. Pemahaman Abang nggak apa-apa, Abang menafsirkan seperti itu, ya nggak apa-apa. Kan tapi saya belum jelasin. Kaget saya. Abang nih. Aduh, baru siap kerja. Halo Bang. Aduh, saya udah dari tadi, sekarang baru di nongol nih. Jadi gini Bang. Turunin aja host. Turunin aja Kenjo host. Turunin host, turunin. Siap. Nggak ada dia asumsi dia. Nggak ada ini. Pura-pura aja berkawan ini. Siapa lagi penggantinya yang kira-kira agak sehat akalnya? Silakan. Naikin Mikael Bang. Naikin Mikael Bang. Abangku, Mikael Bang Sera. Mikael itu naikin. Ketika kita berbicara Paulus ini, kita sudah pelajari mereka. Apa yang akan mereka ucapkan? Itu hukum Yahudi itu nggak ada berlaku sekarang itu. Dia akan ambil ayat yang dijelaskan nanti. Jadi kita sudah tahu alurnya. Tetapi kita tegaskan bahwa semua ayat-ayat yang mendukung bahwa Paulus ini yang membatalkan hukum Taurat. Ya naik lagi Kenzo. Ditarik lagi host, ditarik lagi Kenzo. Mana dia? Tarik lagi. Mikael nggak mau dia. Kenzo lagi naik. Kenzo. Psikopat. Itu si Ferguson itu psikopat itu. Nggak ada ilmunya kalau orang seperti itu. Naikin yang lain, yang mana si Kenzo tadi? Matius aja Bang. Kenzo udah nggak ada. Matius naikin Bang, Matius. Mana Matius? Mikael lagi pilih McD Mikael. Ini ada Kenzo, ada. Ada lagi. Naikin aja. Bang, masih ada Bang Kenzo Bang, masih ada. Ya, naikin aja. Saya main ke host kok di kick beneran. Ken jangan ngambek Ken, canda Ken. Di kick beneran sama host, astagfirullahaladzim. Naik aja Kenzo, naik. Kau psikopat, kau belajar sama pendetamu dulu, tanya apakah Yesus itu sudah Tuhan apa belum. Mana kau? Aduh. Mana Mikael? Matius mana? Bikin permintaan. Ini sifatnya oten-oten ini. Gimana kabar Hidayah? Alhamdulillah Bang, sehat walafiat. Tadi saya kelamaan di mesin, jadi ternyata sudah ada oten-oten di atas. Ada si Kenzo tadi itu, naikin aja. Si Kenzo oten ya. Oh, oten dia itu. Ken jangan ngambek Ken, canda Ken. Naik Ken. Saya bilang turunin langsung di kick. Astagfirullahalazim. Jadi sepi terus. Ngeyel aja pula daripada makan obat tawa. Bang Febri. Begini Bang, mereka itu nggak akan berani naik kalau ada nalar di sini. Nggak akan berani. Iya. Itu tiap aku masuk di room itu, pasti mereka itu gonggong aku. Oh ini John Peter, siagian, ayo John, naik ya. Oh itu lagi parah, itu lebih parah itu kalau si John Peter. Parah Bang, jangan Bang John Bang. Nyari koin dia itu, nyari koin doang. Saya kasih John, ayo. Semalam si John bilang Injil Lukas itu palsu katanya, Yesus tidak disunat, itu bohong Lukas katanya. Semalam lagi dia bilang yang disalib itu bukan Yesus, yang Kristus bukan nama Yesus itu. Orang lain katanya, Paulus. Coba. Mutar-mutar. Ini si Malik Al-Malik. Naik ke Malik Al-Malik. Si John udah naik, Bang.
Ini si John udah naik ya? Udah ada John ini. Ayo John. Apa yang Halo John, bagaimana kabar? Ngomong apa ini? Aduh. Ngomong apa? Tidak, gimana kabar dulu? Kita sapa-sapa dulu sebelum Anda bangun dari... Ya. Ya, kita harus sapa-sapa dulu sebelum Anda ini terbangun dari mimpi. Bagaimana, John? Ayo semangat John. Ayatnya Hidayah, Isa masih disunat, udah dapat belum? Itu lagi kan? Ada nggak gunanya orang seperti ini? Mau hatu aja. Mau hatu sama saya aja. Kami di sini. Ketika Anda berbicara kayak begitu, Bang, pasti ada komparasinya. Tunjukkan ayat di mana Musa sunat di Bibelmu. Saya tunggu ya. Sampai botak lu nggak ketemu tuh. Jadi kalau Anda membawa senjata nggak sunat, Isa nggak sunat, lalu kenapa kamu sunat? Kenapa ajaran Musa di Bibelmu Musa nggak sunat? Tanya lu. Iya, berarti Musa nggak sunat. Iya. Ya, John. Ya, tapi kenapa kalian sunat? Kalau mau diskusi itu toh, kalmu dulu. Jangan itu naik, lu kejang-kejang. Jadi membawa literasi lengkap ya. Ketika Anda berbicara nantinya apakah ada serangan balik? Nalar. Ya, kan? Gimana nalar? Iya. Kau jawab dulu. Kamu kan aku udah tahu cara debatmu. Jadi ketika Anda mengeluarkan statement kayak gitu, komparasinya ada juga lu tunjukkan. Iya, bicara dengan yang di bawah Musa itu ya. Makanya yang saya tanya Al-Hidayah bukan nalar. Kenapa kau bertanya sama saya yang paham Bible-mu? Oke. Aku mute ya. Yang ditanya yang ditanya Hidayah, yang jawab nalar. Nanti saya tanya buat nalar. Apa saya mau jawab yang kau tidak imani? Saya tidak pernah menyembah manusia. Loh, siapa suruh kau menyembah manusia? Loh, itu kan manusiamu yang kau sembah itu disunatkan. Di mana disunat? Tunjukkan dalilnya. Ulang lagi John, ulang lagi John yang semalam John kau bilang Injil Lukas itu palsu John, biar Otenusin dibawa dengar ayo. Ya jelas. Injil Lukas itu palsu kan? Saya tidak mengatakan Injil Lukas palsu karena Lukas itu adalah hasil penyelidikan. Jadi dia palsu ya? Tidak terdapat hidup sejaman dengan Yesus, sedangkan Matius itu hidup sejaman dengan Matius. Oh, berarti Lukas 2 nomor 11 itu bohong Muhammad diprank sama Lukas. Dibilang katanya nggak ada kaitannya kami sama Lukas, nggak ada kaitannya kami. Siapa yang kenal Lukas itu? Cuman Yesus di Lukas saja tidak kenal Lukas. Maria bertemu dengan Jibril, cuman di Lukas. Nah, ayat di Lukas inilah yang diyakini kalian. Berarti Tuhanmu dari mana dong? Berarti ayat di Lukas siapa yang membuat Tuhanmu jadi Tuhan dong? Sama Lukas kan? Di dalam Al-Qur'anmu ya. Nah, Mana? Kau baca. Berarti yang kasih kau Tuhan itu Lukas kan? Kau malah tidak berterima kasih, kau curhat sama Lukas. Bikin malu orang Batak lah John. Masa biar orang kau Batak tahu, biar ku jelaskan dulu di sini. Lukas itu tidak hidup. Dia bilang semalam Kristus itu bukan Yesus, katanya itu Paulus itu yang disalib katanya. Lukas itu pun bukan tulisan Lukas, katanya itu bohong. Kau ini jangan si John ini tidak nalar. Jangan bikin malu orang Batak, John. Dia bikin malu dia. Jangankan orang Batak, 2,4 miliar sejak Kristen dimalukan sama si John itu. Jangan kan bilang orang Batak. John ini biar kau tahu kalian itu sama orang Batak. Enggak ada ini enggak ada. Terbukti mengikuti cerita di dalam Lukas. John, jangan bikin malu orang Batak, John. Iya, jadi Lukas itu yang menceritakan bahwa Maria bertemu dengan Maria. Orang bilang terima gajianku. Dederar, John. Muter-muter kau nggak ada habisnya. Repot kalau main John bang. Ketika dia bertanya tadi, dia bertanya katanya Nabi Isa itu ada nggak disunat di Al-Quran lo?
Di Ayo, Musa Mike. aja nggak ada kitabnya Musa itu yang mengatakan Musa itu sunat. Betul nggak? Nggak ada tuh, sampai botak lu nggak dapat tuh. Sedangkan Musa yang bawa Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan-Ulangan itu perkataan Musa semua. Ada nggak Musa mengatakan bahwa dia sunat di sana? Nggak. Kalau Anda menuduh Nabi Muhammad itu nggak ada kitab mengatakan di Al-Quran itu atau Isa nggak sunat di sana. Apa namanya? Nabi Muhammad nggak sunat. Berarti sama halnya juga kau menghina Musa di kitabmu. Betul nggak teman-teman? Betul lah. Iya kan? Betul. Sekalian aja Bang, Iya. si John nanya Bang, yang itu kan Petrus ditulis ya sama si ini, sama penulisnya. Nah, itu tintanya itu dibeli di mana? Tintanya itu, Bang, tintanya itu, tahu nggak yang dari itu ikan cumi-cumi itu tintanya itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abangku. Apa kabar, Bang? Oh, nanti aku turun, Bang. Kalau ada oten yang mau naik ya, nanti aku turun. Enggak, aku aja Bang, gantian. Oh, Bang Jonnya udah keluar. Udah, Bang. Nggak ada ilmu, John itu, nggak ada ilmu. Oh, udah kalau gitu saya mau debat sama saudara saya nih, Bang Hidayah nih. Assalamualaikum, Bang Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi. Tadi, Masya Allah. Tadi kamu ini Bang Budi. Supaya enak gini loh Gema ya? caranya. Gema, siapa yang Ya, jadi Bang. Paulus, siapa yang jadi Yesus? Ayo. Apa kata Yang Yesus? jelas. Apa kata Paulus? Oke, Enak kalau menurut ini. pandangan saya nih. Bang, menurut izin pandangan- Bang 1 menit. Bang Mikael mau naik. Silakan naik nih, mumpung ada teman-teman nih. Iya, saya turun aja dulu ya. Saya nyimak dulu aja. Balik saya jambak dia nggak mau Enggak, dia. Bang John, Bang Roy di atas aja. Nih, coba di taping Bang. Kalau udah bisa naik, saya turun nih. Ayo. Coba di Nah, taping dulu. saya aja turun dulu. Biar ada oten gitu langsung naik. Saya nyimak dulu di bawah, Bang. Oke Bang Roy. Lanjut pakai mah. Yang penting Bang Hidayah jangan turun ya. Kalau Bang Hidayah turun saya kabur. Ayo, naik Coba Bang Mikael. Mikael di taping bisa naik apa belum? Naik Mikael, ayo. Mana? Si John lagi kejang-kejang di live chat. John, kau udah tua nggak? Apa gitu, John? Udah tua, malu, John. Kalau udah bau tanah John, betul-betul John, jangan menyembah manusia lagi John. Yesus sampai sekarang belum jadi Tuhan dia, masih utusan Tuhan lagi. Aduh. Ayo, silakan naik. Menyembah mantan Maya, Tuhan mantan Maya nggak malu kalian itu. Belum bisa naik katanya. Bolak-balik di jambak nggak mau dia. Atau yang lain lah, yang punya apa? Itu udah naik Bang, penghujat Bang. John. Silakan Bang penghujat. Erik. Masih Erik lagi ini. Bagi Erik. Bergudok. Assalamualaikum. Foto bergudok. Siapa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siapa yang siap saya hujat? Assalamualaikum. Nggak jawab dosa loh. Ini si Erik kas yang berasam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasam ternyata. Dia pakai Erik ini ketahuan. Nggak bisa dia. Kalau nggak jawab. Mau ngeprank. TikTok aja ikut ketawa itu ya kan? John, tahu nggak John? Lu itu nggak akan bisa masuk surga John. Di Matius. Kalau ada John saya turun atau nanti saya John saya hujat. Chris John gitu. John. Begini tahu nggak aja, di Matius 19? begini Bang, pandangan saya gini. Coba Bang Mr. John ini buka di kitab Wahyu. Wahyu 22 nomor 9. Yuk kita buka yuk. Yuk kita buka kitab Anda. Kalau menyatakan Yesus itu adalah. Mengapa kau sembah aku juga manusia seperti engkau. Masa Allah, ini Pentium yang bicara. Astaga, salah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahin juga. Ya, Tuhan apa namanya? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Yesus kan Allah, berarti jeruk makan jeruk. Ya kan? Allah yang di bumi berdoa kepada Allah yang di surga. Itu masuk akal enggak itu? Jadi
Paulus yang merebut kerasulan Yesus dan dia memfitnah Yesus jadi Tuhan. Begitu. Dan Paulus mengutus dirinya sendiri. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, loh, emang ada orang mengutus diri sendiri. Ya, begini Mr. John, untuk Mr. John ya, sorry. Di sini dikatakan bahwasanya tetapi ia berkata kepadaku jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara. Pokoknya dari sini sampai ini di jembatan ini ya. Cuma 50 meter lah. Bang Eri, tolong di-mute dulu, Bang. Noise. Tendangan sudut dulu untuk penghujat. Oke. Di sini kitab Wahyu 229 dikatakan buat teman-teman nih yang dari bawah yang cuma bisanya memframing Islam itu menafsirkan sembarang aja. Di sini kebetulan ada saudara saya Bang Hidayat dan di sini ada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, ya. Di sini dikatakan, tetapi ia berkata kepadaku, Yesus itu berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Yesus. Salah. Apa sih tulisannya, lupa saya. Apa ini bacanya ini? Apa sih teman-teman? Sembahlah John. Sembahlah John, masa Allah. Bang Budi. Ada lagi satu kalimatnya Oten itu yang paling menurut mereka itu paling astral, paling tinggi mulia itu kalimatnya. Ketika ditanya, mana ayatnya Yesus itu Tuhan? Pasti dia bilang Lukas 2:11. Kan jelas katanya ya, Tuhan dilahirkan di kota Daud kan? Itu kan? Yeah. Coba sekarang dibaca di Lukas 2:22. Dia diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan yang mana ya? Bentar Bang, ayat yang tadi itu selanjutnya gini Bang. Ya, bentar ya Bang 10, ya. Bentar. Nah, ini ayatnya begini nih. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepada aku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi Yesus menyatakan bahwa sembahlah Allah. Yesus sebagai utusan. Haleluya. Begitulah saudara-saudara. Haleluya. Sebenarnya kalau mereka Bang Hidayat, lanjut. Tidak boleh sebenarnya mereka dipaksakan bagaimanapun, tetapi itu Yesus tidak mengaku Tuhan. Di Bible-nya sendiri yang bilang, bukan kita yang bilang. Dipaksakan bagaimanapun, Yesus tidak boleh mengaku Tuhan dia. Bagaimana nama Allah itu, Allah Bapa tertulis 3.974 kali di Bible. Bagaimana mungkin Yesus menjadi Tuhan yang diutus oleh Allah kan? Jadi inilah Oten yang mereka itu selalunya kalau ke saya itu selalu menyerang pribadi, bukan tujuan untuk diskusi lagi. Karena mereka tahu pasti mereka dibaptis sama Bible-nya kalau sama saya. Jadi tujuan mereka itu kalau sama saya lihat, mesti bertanya, ulang-ulang bertanya untuk menghilangkan energi aja. Sebab mereka tahu kalau lawan dengan data, mereka itu satu ayat pun tidak tahu Bible itu. Begitu Kristen itu. Iya, naik Ustaz Sugi. Ustaz Sugi naik. Sugi, tutup data. Soalnya ilmunya ilmu dia semua ini. Naik Ustaz Sugi. Perlu buka Bible lagi, Bang. Nggak usah. Sorry. Tutup kamera. Dibuka lagi 2 Samuel itu kalau Ustaz Sugi. Oten. 2 Samuel 12 nomor 11. Saudara. Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar.
Berarti Yesus bukan Tuhan, bro John, bro Oten. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Berarti Yesus tidak benar. Gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus adalah manusia biasa yang tidak ada ketuhanannya. Tetapi kalau kau paksakan Yesus itu adalah Tuhan, maka saya akan buktikan kalian itu menyembah mantan mayat. Kenapa nalar kau katakan begitu, Tuhan mantan mayat? Yohanes 19 ayat 4. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membunuhnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di 1 Korintus 15 ayat 14, Oten, bahwa ia telah dikuburkan. Tuh, dengar tuh kan. Jadi Lukas 24 nomor 3, dia juga menjadi jenazah. Iya, jadi abangku para oten begoders, berhentilah menuhankan mantan mayat, karena Om Yesus ini pernah mati 3 hari. Yang pernah mati itu berarti pernah jadi mayat, ya. Matius 7:22-23, bila ada yang menyebutku Tuhan, kelak ia akan kuenyahkan ke neraka. Jadi ingat teman-temanku Oten ya, kami nggak menghujat, kami membaca ayat bahwa Yesus itu pernah mati. Nah, kenapa kita katakan dia mantan mayat? Karena kalau pernah mati berarti mantan mayat. Jadi sadarlah ya, jangan menyembah mayat ya, mantan mayat jangan. Ya, Tuhan itu tidak pernah mati. Ya, sadarlah, coba fungsikan sedikit otak lu. Fungsikan sedikit. Apa sih? Apakah akan gugur ketuhanan Allah Subhanahu wa taala tanpa Yesus itu dituhankan? Enggak. Walaupun kalian tidak menuhankan Yesus dan menuhankan Allah, kalian tetap menjadi pengikut Yesus yang setia seperti umat Islam, ya. Kami umat Islam ini sangat mencintai Yesus, ya. Kami umat Islam ini sangat mempertahankan Yesus dan menendang mulut Paulus, ya. Kalian ingat itu. Ya. Kalian tidak akan gugur keimanan kalian. Apa susahnya kalian melangkah menuju hidayah kepada Islam? Apa susahnya sih bertahan dengan omongan Paulus sana? Justru Paulus yang mengatakan aku berbohong di ayatnya sana, kalian masih percaya itu, ya? Paulus itu intinya ujung-ujungnya juga dia kan jujur bahwa dia itu seorang pendusta kan, ujung-ujungnya dia jujur juga, maka kalian juga nggak mau percaya. Jadi begitu teman-temanku ya. Mohon maaf, kami nggak menghujat di sini, tapi kami membaca ayatnya. Kalau Anda tidak percaya, nah buka aja sendiri ayatnya begitu. Kami itu hindari dengan namanya penghujatan, tapi kami itu membaca lettered ayat kalian seperti itu. Karena kami juga melihat kalian-kalian ini, kami tidak akan membuka mulut kami dengan kayak gini ya, kayak seperti saya ya pribadi. Kalau nggak macam-macam kalian semua itu ya. Kalau aku lihat di komal-komal kalian pintar membumbui hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, kalian bumbu-bumbui ya. Giliran saya membumbui tanpa menghilangkan ayat, kalian akan mengatakan nalar ini tukang menghujat, ya kan? Kayak gitu andalan kalian para oten-oten. Makanya kalau aku naik di komal itu nggak ada yang berani itu oten-oten itu. Kenapa? Bang Nalar, kata Raden, abang ceramah bang. Biarin, jadi itu kalau ada yang katakan begitu berarti dia tuh kepanasan. Iya, makanya kepanasan gitu. Jangankan dia, Yesus aja dicoba iblis kok, dia aja pasti dicoba iblis, Tuhan aja dicoba, apalagi dia kan. Jadi jangan heran ketika ada yang kejang-kejang berarti dia dicoba iblis. Jangan heran loh. Kalau kita lihat juga di ayat ya apa namanya? Kalau kita lihat ya di kitabnya Oten-Oten ini di 3 ayat 2 di mana ya kalau saya nggak salah itu di Markus 3 ayat 22 itu Yesus itu kerasukan roh Beelzebul itu ya, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul itu roh penyesat gitu. Yesus kemasukan jin loh, sebayangkan itu roh penyesat itu. Enggak percaya nomor 3. Jadi kalian ini memang Tuhan kalian saja kemasukan roh apalagi kalian ini ya kemasukan Beelzebul Yesus itu di ayat 3 itu kan. Kalau kita lihat dari atas di Markus 3 ayat 20 itu kan ketika keluarga Yesus mengatakan bahwa Yesus itu orang gila itu. Saya buktikan kepada kalian ya. Di Markus 3 ayat 20 sampai 21 itu keluarga Yesus menuduh Yesus itu gila. Nah, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat.
Waktu kaum keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kurang ajar enggak nih keluarga Yesus ini? Kurang ajar, mengatakan Tuhan kalian itu, Yesus ini orang gila. Malah nalar kau menghujat tuh Markus 3 ayat 20 sampai 21. Oh, Nabi Muhammad juga dituduh gila ya. Kita sering dengar kan tuduhan mereka. Oke, kami benarkan itu. Yang menuduh Nabi Muhammad itu gila siapa? Musuh-musuh Nabi Muhammad. Para kaum Quraisy kafir yang mengatakan seperti itu. Ya wajar. Kenapa? Karena musuh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dikatain gila, ya wajar. Musuh kita mengatakan seperti itu, ya rasional, ya nggak apa-apa. Kita terima. Memang wajar orang kafir memang kayak gitu mulutnya. Tetapi di Markus 3 ayat 20 itu justru keluarga Yesus itu sendiri yang mengatakan di depan umum bahwa Yesus itu gila. Markus 3 ayat 20 tadi yang saya bacakan. Ya kan? Mau mengelak lagi kalian? Jadi kalian itu oten-oten. Pantas kalau aku ngomong pasti kalian gila ya. Kemudian pasti kalian kemasukan Belzebul. Karena di ayat 3 di Markus 3 ayat 22 itu, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Aku berhenti dulu ngomong itu, kepanasan mereka di bawah. Silakan. Betul. Apalagi Raden, mau ngomong apa Raden? Dor. Selamat datang di kebenaran. Selamat. Markus 3:22 ya Bang, Masya Allah, bener-bener Abang ini. Serem Abang ini. Jangan Bang diungkapin kalimat ayat itu Bang, nanti orang pada kejam-kejam Bang. Jangan. Iya, itu kan gini Bang. Itu si siapa sih, si Kiamat itu, aku pernah debat ya. Itu sering saya baku gulat dengan dia tuh. Awal-awalnya dia muncul baru seminggu itu. Waktu baru seminggu dia muncul di debat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia itu pernah menuduh bahwa katanya Nabi Muhammad itu dituduh gila gitu. Ketika saya komparasikan dengan Markus 3 ayat 20 bahwa keluarga Yesus sendiri yang mengatakan Yesus gila, dia bilang gue mau menghujat. Kemudian dia kick gue. Itulah orang-orang oten ini. Janganlah monolog kalian. Apanya Assalamualaikum Ustadz Sugi, naik ya Ustadz, saya turun. Enggak, nanti aku turun aja Bang. Nanti aku turun. Ayo Raden, apa yang mau kamu sampaikan? Masih kuat. Kalau saya nongolin ini monolog gak saya? Berdasarkan data. Sendiri, jawab sendiri. Monolog gak saya? Ini data loh. Ini data. Apa yang dikatakan di sini? Ia kerasukan Belzebul. Dengan penghulu setan ia mengusir setan. Siapa yang ngomongin? Yesus kemasukan setan Yesus. Iya. Ini siapa yang bicara? Orang kafir. Orang yang tidak suka dengan Isa. Lalu, jadi kitab kamu salah ini. Kamulah yang salah. Ya, kalau saya yang salah, tolong benerin saya. Bagaimana penjelasannya ini? Ayo. Tolong jelasin dong saya. Ini ayatnya saya tunjukkan. Saya rasa Anda itu belum pernah baca ayat ini. Karena Anda itu bacanya tentang kitab kasih-kasihan aja. Kalau ini kitab ini kayak jarang dibaca di gereja. Coba dibacakan, artikan nama saya. Coba terjemahkan. Buka mute-nya. Tolong jelaskan. Silakan jelaskan sama saya. Berani-berani naik kok mute. Raden. Tolong jelasin sama saya. Iya, kenapa? Jelasin tuh di Markus 3 itu ayat 22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata ia kerasukan Belzebul. Ini para ahli Taurat yang mengatakan Yesus ini kerasukan setan. Roh jahat gitu. Belzebul. Kan tahu kan Belzebul, Anda tahu kan? Kerasukan setan tuh. Kenapa bisa kerasukan setan nih Yesus ini? Hah? Kenapa Tuhan mau bisa kerasukan setan ini? Saya Muslim, bro. Ada. Astagfirullahaladzim. Nggak jadi. Terus.
Bang Uma. Ya bang. Ente kadang-kadang lihat namaan yang kedua makanya. Makanya aneh nggak ngelihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Udah mau buka data aja ente kadang-kadang. Masya Allah, Masya Allah. Mas Raden. Sorry, Keren deh, keren, mantap. Langsung emosi kan lu. Habis di typing bang, di typing bawaannya kayak hotel aja. Allahu Akbar. Bang Sera, tolong naikin Ustadz Sugi dong, biar saya yang turun nih. Ustadz masuk Sugi itu ucapin assalamualaikum. Tadi udah ucapin assalamualaikum angkanya. Naik Ustadz, Sugi, naik. Ana turun ya, semuanya maafin ya kalau udah salah-salah ya. Iya. Makasih udah naikin Bang Raja Dolar. Abudi, thank you Abudi. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Naik Gurunda Suki, Kristologi, naik Bang. Kita diskusi santai. Aki, kalau nggak naik, awas. Roomnya saya bikin rungkat ntar, saya bikin laporan ntar. Awas Aki kalau nggak naik, awas saja. Ayo Ki, naik Ki. Aki Bible ini naik, eng. Ustadz Sugi naik dong. Ustadz naik dong. Mana Ustadz Sugi nih? Ini pakai blue stack, jelek kalau naik ke Komal. Oh, ya udah cobain aja dulu. Jadi hati-hati teman-teman ya, hati-hati karena sekarang banyak yang menggunakan akunnya Ustadz Sugi. Jadi berarti kalau dia tidak mau naik itu bukan beliau. Seperti semalam di fitnah saya ketika saya debat di Komalnya si Luna, ada typingnya Ustadz Sugi di bawah. Katanya orang Malaysia jangan katanya itu narasinya, jangan merusakkan antara umat di Indonesia katanya. Terpaksa saya turun semalam. Ternyata itu Ustadz Suginya sama Bang Zuma yang pakai akunnya itu Oten yang dibawa, yang typing. Jadi jangan kita asal Ustadz Sugi aja kalau melihat. Lihat dulu, kalau tidak berani naik berarti bukan dia itu. Justru itu kita tantang kan. Coba buktikan kalau memang asli Ustadz naik, kalau enggak Oten nih. Di fitnah saya semalam itu di tempatnya Bang Kalona. Coba ditanya nanti ke sana. Iya Bang, Masya Allah. Wah ini udah mulai ngadu domba ini. Ngadu domba. Untungnya yang namanya Gema itu nggak bisa digituin, langsung naik kita. Apalagi sama Raja Dolar, waduh nggak mungkin berani. Apa kau bilang Gema, naik kau gitu? Hehehe, ketawa langsung. Hehehe, canda bang, gitu paling. Mana Otennya naik. Yang tapping tadi mana kok pada hilang? Ustadz Sugi jarang pakai blue stack. Tuh, enggak. Dia normal. Semalam itu bila kita kuliahasi langsung, sebab ada teman kita Muslim juga yang langsung bilang ke Ustadz Tata, langsung Ustadz Tata datang ke situ meluruskan itu bukan Sugi katanya. Jadi hati-hati sebab banyak Oten sekarang ini menyamar. Jangankan foto manusia, foto Tuhannya saja mereka pakai. Apalagi foto manusia. Tuh naikin saya katanya Bang. Tuh yang Bible berjalan nih asli nih akun Ustadz nih. Kalau ini ini baru benar. Coba naikin. Nggak mungkin Ustadz Sugi pakai blue stack. Nggak. Bible berjalan kan? Bible berjalan Bang, itu iya Bang. Yang Bible berjalan Bang. Oke, dah. Udah banyak orang yang masukin nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Aki. Itu saya itu sekarang nama tuh, nih pakai blue stack nih, Oh, yang satu pakai blue stack. Soalnya banyak pemalsuan Ustaz. Soalnya banyak malsuan. Kita nggak mau namanya Aki itu dijelek-jelekin. Yang satu pakai blue stack, yang ini pakai screen mirroring. Oh, ya banyak yang nyamar Ustadz Sugi, banyak yang nyamar pakai ya, saya tahu. Tadi malam itu ada yang nyamar tuh. Yang tadi juga Oten kayaknya yang satu itu di sini tuh. Mana yang mana? Ada tadi di bawah. Ini enggak, ini yang pakai blue stack ini enggak, itu saya asli. Asli, oke.
Oke, sip. Oke, jelas ya. Jadi kalau ada bilang BlueStack terus Bible berjalan itu Akisugi. Udah nggak ada lagi. Jadi berhati-hati. Oten mana tahu pakai BlueStack ah. Oten tuh nggak tahu pakai BlueStack. Gaptek mereka itu. Berbagai cara mereka. Ya. Jadi mereka itu guna berbagai cara asal kita berhenti berdakwah aja mereka itu. Sebab sudah tiada jalan lagi pemurtadan. Perpuluhan sudah semakin kurang kan. Para pendeta sudah susah cari makan. Iya betul. Semua cara dipakai. Dan Bible pun semakin kecil. Ya Pak. Fakta itu Bang, di Malaysia memang semakin kecil Bible itu. Semakin kecil dia, demi Allah, di tempat saya tinggal seperti telapak tangan itu. Di kampung saya. Sebab kalau besar kan mahal harganya. Jadi makin kecil makin murah mungkin ya. Mungkin aja lah, tapi mungkin sudah tiada duit lagi, sudah tiada uang lagi pembeli. Ayo Bang Sugi, lanjut sama teman-teman. Lanjut aja, saya mau buat kerja sebentar. Kalau ada Oten saya turun aja. Ada Oten enggak? Yang turun. Oten tadi ada Oten. Coba. Kita kasih bangku ya Ustadz ya. Kita kasih bangku satu buat Oten biar saya yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kangen banget Sasugi. Saya tuh kemana lagi? Mampir ke komal saya mau dinaikin kabur. Aduh, ini orang ya Allah masalah. Iya, itu kalau saya dinaikin kabur itu saya pakai BlueStack. Karena kalau pakai BlueStack itu dia itu nggak bagus suaranya, apa namanya? ngerobot gitu loh. Nggak bagus. Itu pakai BlueStack itu hanya untuk merekam aja. Misalnya ada perdebatan, nah saya rekam, nah itu pakai BlueStack. Itu nggak untuk debat itu. Ustadz Sugi. Iya Bang Malar. Iya, kalau di komparasi di YouTube itu lewat TikTok enggak melanggar pelanggaran YouTube. Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah ini saya bikin channel baru namanya Sugi Kristologi Reaksi, itu murni dari TikTok. Ya, alhamdulillah aman kok. Udah dimonetisasi. Ini. Caranya seperti ini tapi tampilannya harus beda. Jangan seperti yang ada di TikTok. Ini kan tampilannya beda kan? Ini sedang merekam nih. Nah. YouTube-nya Abang, Ustadz ini berapa? Aku kan Kristologi, aku subscribe tuh. Sugi Kristologi. Salam akal sehat. Dihilangin TikToknya ya Bang Sugi, Ustadz Sugi ya? Iya. Enggak. Saya ada dua. Satu Salam Akal Sehat Official, yang aktif ya. Salam Akal Sehat Official sama Sugi Kristologi Reaksi. Yang Sugi Kristologi Official itu nggak aktif itu. Walaupun udah besar juga itu apanya. Subscribe-nya udah 64.000 apa ya? Itu nggak aktif itu. Ya. Nah ini yang baru sekitar 1 bulan lah ini udah dimonetisasi kan. Nah. Ya, begini caranya kalau mau aman. Oh iya. Terus kenapa sih di saya tuh Sasugi waktu lagi di Zoom gambar itu nggak jelas apa itunya ya? Gambarnya itu apa? Itu apanya sih? Filter dari gambar itu kurang tinggi atau kurang rendah ya? Pas giliran kita lagi live gitu, pas gambar-gambar di TikTok itu nggak jelas gitu. Apa ketinggian atau kerendahan itu? Ya mungkin ini apa namanya? Ada Bang Budi mungkin ini nggak pakai BlueStack atau nggak pakai screen mirroring? Nggak pakai. Normal. Iya, mungkin langsung dari laptop dari web kan, laptop web gitu. Nah itu memang nggak tampil itu gambar-gambar profil lainnya nggak tampil. Oh. Iya cuma yang ini aja yang tampil, yang hostnya aja yang tampil. Screen mirroring jadi di-download lagi? Iya, di-download screen mirroringnya itu. Itu nih, ada di Google Play ya? Ini kan dari HP nih. Nah ini HP ini, saya screenkan ke sini. Oke. Ya, saya mirrorkan ke sini. Ke laptop. Nah, kalau yang ini pakai BlueStack. Gitu. Tapi kualitasnya bagus yang mana, Pak? Itu, Pak. Bagus yang mirror. Yang mirror. Nih. Lebih jelas ya. Bagus yang mirroring.
Kalau ini jelek dia, kurang jelas gambarnya. Agak-agak buram gitu dia. Buram ya. Betul. Agak buram. Itu yang pakai BlueStack kurang bagus memang. Tapi yang kalau screen aslinya kan ini nih. Nah ini. Nah ini aslinya nih. Nah ini aslinya. Berarti Ustadz bisa aku tes nih channel aku tuh di Muslim Smart. Mungkin Ustadz pernah subscriber ya? Subscribe channel aku tuh. Ada 50.000 subscriber. Itu pernah. Oh iya. Ya, pernah diisi oleh Yonatan Nandar dan Bang Kelvin Kores. Pernah tuh isi. Iya. Udah monet juga, Bang? Udah, iya pernah monet, tapi nggak lagi di monet kan, nggak lagi dikasih aktif. Awalnya kami berdua Yonatan Nandar yang isi kan. Kemudian dibantu oleh Kores, belum terjun di YouTube orang kan pada saat itu, belum terjun di TikTok lah, gitu. Ya, karena dikaitkan dengan Kores kan dia kalau Kores lagi live dikaitkan dengan Kores ada dua kan. Nah, jadi karena saya pada saat itu channel Muslim Smart kena dismonet, saya langsung hentikan karena jangan sampai nanti Kores juga kena gitu. Oh enggak, kalau cuma dismon, enggak Bang. Enggak apa-apa tuh kalau dismon. Iya. Yang anu itu kalau sampai di ban permanen itu yang memang ngefek gitu. Tapi kalau cuma dismon enggak apa-apa. Lanjutkan aja, enggak apa-apa itu. Nanti aku coba. Videonya itu nanti dihapusin aja videonya terus bikin yang baru gitu. Oh iya. Itu kenapa ya di monet itu tapi uangnya tertahan gitu? Kenapa ya? Dolarnya itu. Ya kalau dismon tertahan, Bang. Iya, kalau dia kena dismonet pada saat itu waktu 2 tahun lalu kena 2022 kena itu 2022 2021 kenanya 2021 bulan 12 kenanya dismonetisasi Muslim Smart. Pas kenanya itu duitnya di dalam itu 12 juta sampai sekarang itu nggak cari-cari kena dia. Pas juga kena peraturan barunya. Sayang banget ya Bang Gini ya, kalau dia dismon itu di bawah tanggal 10 itu nggak cair. Tapi kalau di atas tanggal 10 karena di tanggal 10 itu kan perpindahan dari YouTube ke AdSense. Nah, tanggal 21 perpindahan AdSense ke rekening. Jadi kalau kita kenanya di bawah tanggal 10 maka tidak cair. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mengajukan lagi di bulan depannya itu diterima, maka uangnya akan cair. Tetapi kalau ditolak, itu nggak bisa diterima, sudah hangus. Oh gitu ya. Padahal dulu enggak. Kan channel Muslim Smart itu 2 kali. Dulu nggak seperti itu, Bang. Dulu tidak seperti itu. Sejak 2021 akhir kayaknya ya. Itu saya tahu pertama kali dari Bang Julius. Awalnya enggak, walaupun sampai 3 kali 4 kali ditolak, tapi begitu diterima cair itu uang itu. Tapi semenjak 2021 akhir ya, seingat saya itu hilang. Contohnya seperti Bang Egel itu 28 juta itu viral Indonesia itu hilang itu. Nggak cair itu. Tapi dulu sebelum kena aturan baru kan, saya itu pernah 2021 itu pernah aku kan re-upload Bang video-video YouTube itu, kemudian saya bumbu-bumbui kan, itu pernah keluar 9 juta pada saat itu. Pas kena dismonet tapi cair uangnya. Nah setelah dua kalinya kena peraturan baru Bang 2021 pada saat itu, sampai sekarang tuh melengket tuh duit itu 12 juta nggak masuk. Udah hilang Bang. Nggak lengket lagi, udah hilang itu. Iya, udah hilang. Aku lihat gitu. Oh, ternyata peraturan baru kayak gini. Sempat aku bertanya sama Juli kan waktu dia live. Aku sempat komunikasikan, bilang gimana sih Bang kayak gini. Terus bilang, oh itu nggak bisa itu.
Tanya gitu. Pasrahkan saja. Iya, saya juga dengar dari Bang Julius kan. Begitu memang. Iya. Sempat aku juga beritahu Kores, WA kan. Kores, baik, tertahan duit nih Kores. Kores bilang, ya bukan rezeki bang, kayak gitu kan. Nggak bisa laporan ke YouTube langsung bang? Gimana? Enggak bisa. Terus sudah aturan mainnya, mungkin begitu ya. Saya yang akun saya yang kena ban itu, yang salah akal SAS salah akal sehat itu, yang kena ban itu berapa juta itu ya? Sekitar 8 juta juga itu. Sayang banget ya. Iya banyak loh di YouTube. Jadi itu dimakan. untungnya kena ban-nya habis gajian. Gajian kan tanggal 22. Tanggal 24 kena ban. Jadi uang yang udah masuk itulah yang apa? Hilang itu. Cuma yang 9 juta itu cair sih. Musa juga pernah juga kena juga. Bang Musa Mualaf Channel. Iya, Bang Ali Musa ya. Semuanya udah ngalamin lah itu. Namanya di YouTube itu ya begitu. Iya, jadi ketika kita udah ngumpul sekian gitu kan, itu jangan terlalu diharapkan. Pokoknya sebelum tanggal 10 jangan terlalu diharapkan lah. Rencana aku mau coba ini bang, kalau laptop aku udah diperbaikin, aku mau coba kayak abang ini, abang Sugi kita, aku mau ikuti caranya gitu. Ini saya lagi coba mirrorin dari tadi. Mirrorin gimana sih? Saya nggak ngerti Pak Sugi. Ntar saya ke M3 deh, saya coba belajar lagi ya. Udah lama nggak belajar nih. Jadi bego bener semenjak ini. Aduh. Ini guru saya nih, satu Ustadz Sugi sama Pak Jul. Yang bagus mirroring itu pakai ini. Jangan pakai aplikasi. Saya tidak pakai aplikasi yang bagus. Oh, dia langsung aja ya. Belajarnya saya dari ini sih ya. Belajarnya dari YouTube. Nanti dicari aja screen mirroring. Ini bentar. Screen mirroring. Bentar, catat. Screen ini mirroring. Saya pakai ini. Bentar. Alhamdulillah. Nih. Ini pakai ini nih. Masih. SCRCPY. Nah, ini untuk memasukkan gambar. Ya, untuk gambar ini. Nah, itu pakai itu. Terus yang di bawahnya ini, mana tadi? Yang di bawahnya ini, yang ini SNDCPY. Nah, ini untuk suara. Ini untuk suara, yang ini untuk gambarnya. SCRCPY sama SNDCPY. Nah, ini dia. Saya pakai ini bagus, tidak delay. Cuma kalau yang pakai itu delay dia. Antara gambar dan mulut tidak sama, bahkan jaraknya bisa 3 menit. Nah, ini. Pakai Apo Power Mirroring. Ini. Aduh, banyak ya. Saya nggak pakai ini karena delay. Kalau ini nggak delay ini, yang ini nggak delay. Bagus ini. Itu bang. Sebentar saya ke ini dia ke M3 belajar. Di ini aja. Ya. Ustaz. Nanti kalau dijapriin, jadi dimentorin kita, Ustadz. Iya, nanti kita. Saya kalau suruh ngajarin itu kayaknya udah kebingungan ya, karena saya itu sambil nengok YouTube nanti laptop saya program gitu. Jadi saya nengok YouTube, kalau sekarang suruh ngajarin bingung saya. Bukan, gini aja di WA nanti saya japri gitu kan. Nah, aja yang awal-awalnya itu aja disebutin itu, nanti kita sendiri aja gitu. Iya. Coba SNDCB. Nah, itu kalau pakai screen mirroring supaya kita HP-nya itu bisa kita gunakan untuk live juga, itu harus kita pasang headset. HP-nya kita pasang headset, jadi suaranya bisa masuk ke laptop. Kalau tidak kita pasang headset, suaranya nggak bisa masuk ke laptop. Kalau kita naik ke Komal, tapi kalau nggak naik ke Komal atau nggak live itu bisa, walaupun nggak pakai headset begitu. Kalau cuma hanya sekedar merekam saja.
Mantap. Sekarang YouTube paling ketat ya Bang Sugi. Iya. Ketat. Dari dulu. Dulu Ustadz ya. Dulu belum ada istilah dismonet gitu. Aku jujur ya, pernah menghasilkan YouTube itu sampai 80 juta loh. Serius. Iya, aku ambil video orang gitu boleh ya? Iya, dulu Ustadz Yaya Waloni. Iya, kami yang beruntung dulu YouTuber lama kan. Sampai yang debat-debat itu nggak ditegur sama YouTube. Kaget nih. Pas tahun 2020 atau 2019 itu udah mulai banyak aturan gitu. Baru dulu itu. Ya, 2019-an itu mulai ketat. 2018 awal ketat tuh. Iya. Nah, kami mainnya itu 2013, 12, 13, 14, 15, 16 itu ada Wah, saya masih awam itu nggak ngerti apa-apa itu. Iya Bang. Aku juga kita masih main di Facebook, main di tahun-tahun itu masih main di Facebook. Nanti 2016 mulai ke WA, 2019 nah itu saya yang pertama kali upload debat di WA itu. Saya kumpulin debat-debat itu, saya upload, saya edit begitu. Sampai itu Ustadz ya, hasil YouTube aku dulu itu sempat membeli motor Kawasaki dulu itu. Wih, keren. Sampai Kawasaki itu. Bayangkan dulu kan masih YouTube masih meminta YouTuber kan namanya juga ini kan perusahaan lagi ini kan belum besar kan. YouTube kan 2005 Bang. Iya. Jadi butuh orang kan. Butuh orang yang untuk berkreasi. 2006 nggak YouTube itu? Kalau nggak salah 2005. Saya nggak, ya. Ya antara 2006 lah 2005 gitu. Saya juga sebenarnya nggak ini karena ada teman saya waktu itu kan lagi upload gitu. Kok orang anak ini banyak kali duitnya kan? Teman aku waktu itu. Iya kan upload YouTube begitu kan sampai beli motor dia. Jadi dia bisikin aku bilang jangan kasih tahu orang. Lu bikin aja YouTube begini lah, aku ikutin kan. YouTube dulu nggak nunggu 1.000 Bang. Iya betul. Dulu upload langsung dapat duit dulu. Baru kalau kita upload Bang, nggak ada itu yang dibatasi penonton. Langsung diupload Bang, langsung ribuan yang nonton. Nggak ada monet nunggu 1.000 penonton jam tayang 4.000 nggak ada dulu itu. Betul Bang, betul. Makanya dulu itu YouTuber lama itu Bang, waduh, tanya aja YouTuber lama itu yang belum kena kebijakan YouTube. Ada yang ada yang 500-an juta, ada yang 400, banyak itu. Iya. Iya, aku sebenarnya sekarang semakin ketat ya. Bayangkan aku YouTuber Bang, gugur di YouTube. Nah sekarang apa nggak punya lagi? Nggak ada AdSense lagi dari YouTube? Nggak ada lagi Bang, iya. Sampai kami